Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum mampir ngombe di pagi yang ceria ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga masih tetap eksis dapat hadir ke ruang-ruang kalian semuanya. Begitu juga kepada para viewer ya, atur numbun nuwun, terima kasih atas segala apresiasinya. Semoga kalian semua yang telah mengambil bagian untuk bersolawat tercatat dalam catatan langit amal soleh, yang tentunya itu menjadi bekal kita kelak. Oke, ini seharusnya aku puasa, kelupaan tadi malam. Karena yang tidak boleh puasa itu kan pas di 1 Syawalnya ya. Setelah itu boleh. Nanti ada puasa, orang Jawa bilang nyawal. Itu puasa Syawal itu selama 6 hari. Boleh setelah 1 Syawal ya. Boleh terus berlanjut, boleh putus-putus. Yang penting jumlahnya 6. Putus-putus itu maksudnya seperti puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Itu boleh, asalkan tetap dalam bulan Syawal. Itu ada puasa sunnah Syawal. Kalau hari ini bertepatan Seloso Sulatsa Wage. Jadi aku dilahirkan pada hari Selasa dengan neton Wage. Jadi hitungan kalender Jawa itu ada namanya neton, pasaran ya. Jadi Selasa Wage itu beda dengan Selasa Pon, beda dengan Selasa Kliwon, beda. Itulah salah satu budaya perhitungan waktu dari Jawa ya. Mereka punya yang namanya itu pasaran ya. Selasanya sama, tapi nanti pasarannya beda, itu harinya beda. Seperti aku itu dilahirkan di Selasa dan itu pasarannya itu Wage, bukan Selasa Kliwon, bukan Selasa lainnya, bukan. Nah hari ini aku lihat tanggalan tadi, loh ini Selasa Wage. Dan aku lupa sudah duha ini tadi baru. Harusnya aku puasa hari ini gitu. Dan biasanya aku lanjutkan dengan puasa Syawal. Cuman tentang puasa Syawal aku mau mencari orang dulu yang bisa aku ajak untuk mendiskusikan. Dengan catatan begini, aku jadi berpikir ulang. Hadis yang dijanjikan dengan spektakuler itu biasanya hadis palsu gitu loh. Biasanya, dalam tanda kutip biasanya. Sedangkan waktu-waktu yang lalu setelah Lebaran itu aku biasanya melanjut dengan puasa Syawal yang 6 hari itu. Karena itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Spektakuler banget kan. Seperti puasa 1 tahun gitu loh. Nah, ini aku mau diskusikan setelah aku dapat info dari almarhum, semoga Allah selalu merahmatinya, bapak kita ya, Bapak siapa namanya, lupa aku. Apa Yakob, apa siapa gitu, yang dulu menjadi imam besarnya Masjid Istiqlal itu. Ya, bahwa sebuah iming-iming gitu adalah gampangannya ya. Yang itu spektakuler itu biasanya palsu hadisnya gitu. Nah, aku masih mendiskusikan ini. Kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan ya aku akan lanjutkan puasa Syawal seperti hari-hari yang lalu. Kalau tidak ya berarti tidak. Nah, itu namanya kerangka berpikir ilmiah. Dia mencari kebenaran, setelah mendapatkan kebenaran yang salah itu dia tinggalkan. Dan perasaan tidak perlu dibawa ketika mencari benar salah seperti itu. Tapi kan aku tidak serta-merta menerima itu, harus mencari dulu.
alasan-alasan argumentasinya. Karena apa? Di Al-Quran juga ada yang mengatakan tentang hal-hal yang berlipat ganda. Seperti kalau kita baca tentang surat Al-Qadar itu ya, seribu apa itu? Spektakuler banget kan? Kalau guru Al-Quranku mengatakan itu 1000 sarjana. 1000 sarjana maksudnya 1000 orang-orang pinter. Jadi ketika Al-Quran diturunkan ya, 1000 sarjana pun kalau berkumpul, 1000 itu jangan dilihat kuantitatif 1000, artinya banyak. Seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi ya, bukan berarti aku ingin hidup sampai usia 1000, enggak. Artinya aku ingin panjang umur gitu loh. Jadi di surat Al-Qadar itu walaupun 1000 sarjana berkumpul, dia tidak bisa menghasilkan karya yang mahakarya sebagaimana Al-Quran diturunkan, tidak bisa. Gitu ya. Nah, di situ kan pelipatan-pelipatan itu ya, sampai 1000 kali lipat gitu ya. Makanya aku masih wait and see sebetulnya gimana duduk masalah hadis tentang puasa Syawal itu. Kalau nanti bisa dipertanggungjawabkan secara akademis memang itu benar ya, aku melanjutkan. Kalau tidak ya sudah tidak gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, biasanya aku memulai di hari Selasa dan ini bertepatan dengan hari lahirku. Tapi kelupaan dan aku belum mendiskusikan tentang Syawal, jadinya tidak puasa, maka kita minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kopi dari Aceh, yang kemarin kopi dari Jambi. Bismillah. Terima kasih saudara-saudaraku yang telah mengirimkan kopi. Oke. Ada sesuatu yang harus aku bacakan kepada kalian sebelum kita ke menu utama kita adalah menu utama kita sebetulnya tentang katakanlah resensi ya, resensi dari sebuah sinetron, dan itu sangat bagus dan aku mencarinya sampai kini nggak menemukan, di YouTube pun tidak ada ya. Sebelum ke sana aku mau bacakan dulu komentar yang masuk dari saudara kita. Ini di unggahan yang kemarin minal aidin wal faizin itu ada komentar yang masuk dari saudara mualaf kita dari negeri jiran ya, tepatnya dari Taiping, Malaysia. Begini dari Mbak NS. Salam Aidil Fitri buat guru kami saudara Subandi. Kami keluarga mualaf dari Taiping, Malaysia sangat terhutang budi kepada Tuan Gus Mbeti bagi semua ilmu pengetahuan yang disampaikan. Semoga Allah memberkati Tuan Gus sekeluarga dengan rahmatnya yang maha luas. Itu pernyataan dari saudara kita yang ada di Taiping, Malaysia. Mbak ini semoga tidak salah ya, Mbak NS ya, Mbak NS yang ternyata keluarga mualaf ya. Keluarga mualaf. Jadi artinya dengan mengikuti kajian-kajian di channel dakwah ini itu semakin meneguhkan kemualafan dari keluarga besar Mbak NS itu. Oke. Maka aku balas. Terima kasih, semoga kebaikan doanya tercurahkan juga kepada yang mendoakan. Salam untuk seluruh keluarga di Taiping, Malaysia. Semoga selalu dalam Islam dengan limpahan barokah dan hidayah dari Gusti Allah Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, aku kasih komentar sebentar. Jadi seperti yang pernah aku katakan, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka laksana engkau mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Seperti ini ya, menjelang duha ini mataharinya ini cerah banget ya, menyinari seluruh alam. Kita mendapatkan seperti itu. Dan aku berdoa untuk kita. Kenapa aku mengatakan kita?
Aku ndak mau pahala itu, kebaikan itu tercurahkan hanya untukku. Aku ndak mau. Ya, aku ndak mau. Aku ingin dengan tercerahkannya Mbak NS sehingga memperkuat kemu'alafannya, itu juga pahalanya tercurahkan untukku dan untuk kalian semua yang mendukung channel dakwah ini. Ya, untuk para saudara-saudara kita yang telah dilebihkan rezekinya oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung, yang telah mendukung secara finansial lewat solawatnya, lewat dukungannya, ya, sehingga kajian ini tetap eksis, ya. Begitu juga yang mungkin masih hanya bisa mendukung lewat anti skip, anti download, ya, dan semoga ikut serta men-share link-link kajian dari channel ini, ya, untuk semua viewer, untuk semua subscribe, untuk semuanya lah ya yang telah mengambil bagian mendukung channel dakwah ini, akan juga tercurahkan pahalanya kepada kalian semua, ya, atas apa-apa yang kita usahakan bersama dengan peran kita masing-masing. Ya, aku bisanya menyampaikan materi, ya aku menyampaikannya, ada yang secara finansial, ada yang secara anti skip, anti download, terserah. Kita melakukan perjuangan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Semoga pahala itu tercurahkan kepada kita semuanya. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Mbak NS, ya, yang ada di Taiping, Malaysia. Kami dari Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk saudaraku mu'alaf yang ada di Malaysia, dan semoga kita semua selalu dalam barokah, ya, kasih karunia yang melimpah dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Aku ini orang yang suka sastra, baik membaca maupun mendengar, melihat, ya. Kalau berupa novel itu aku suka seperti novel, contohnya itu Ronggeng Duku Paruk. Jadi dia yang terkoneksi dengan budaya kita. Ronggeng Duku Paruk itu dilanjutkan triloginya dengan Lintang Kemukus Dini Hari. Itu buah karyanya Bapak Ahmad Tohari, ya, dari Banjarnegara seingatku, dan itu monumental sekali, sangat bagus, istimewa, ya, karya sastranya itu istimewa. Ronggeng Duku Paruk atau Lintang Kemukus Dini Hari itu bisa kamu cari lah, ya. Itu sekarang sudah, itu sebetulnya 3 buku atau berapa gitu, cuman sekarang sudah dikemas menjadi 1 buku, di mana tokoh utamanya itu Serintil. Ronggeng itu penari, ya, penari Ronggeng itu. Jadi aku suka karya-karya sastra seperti itu. Nah, kita sekarang mau meresensi karya sastra yang bentuknya sinetron, ya, bentuknya sinetron. Dulu sinetron itu ditayangkan oleh salah satu TV swasta, dan TV swasta masih belum sekarang ini, masih terbatas, ya. Aku lupa tahun-tahunnya, tapi kalian bisa perkirakan tahun-tahun itu Sri Mulat itu masih utuh, masih eksis, dan setiap Lebaran seperti ini dia selalu tayang, ya. Tayangnya itu jam-jam 9 pagi gitu, ya. Jadi siaran seperti acara khusus menyambut Idul Fitri gitu lah, ya. Mereka belum masing-masing personil ada main di sana, main di sini secara personal, enggak. Masih utuh. Kalau main ya dalam bingkai Sri Mulat gitu. Itu tahun-tahun berapa aku lupa. Dan TV juga, TV swasta masih 2 kalau enggak 3 gitu, ya. Ada sebuah sinetron bagus. Dan sinetron itu aku cari-cari nggak ketemu sampai sekarang. Di YouTube juga nggak ketemu, ya. Aku juga lupa judulnya, tapi substansinya aku masih ingat, ya.
Dan aku akan bagikan kepada kalian tentunya sejauh yang aku ingat. Kalau ada salah-salah dikit ya wajar lah ya. Sudah berapa puluh tahun itu ya aku nonton sinetron seperti itu, dan harusnya sinetron-sinetron seperti itu yang kita galakkan ya. Jadi ceritanya begini, itu dari sekian pelakon itu sepertinya semua pemain teater. Tidak ada yang terkenal dan aku tidak kenal. Salah satunya yang aku kenal itu hanya yang menjadi anak gadis dari seorang saudagar desa. Itu backgroundnya di desa. Ria Irawan. Hanya satu itu yang aku kenal. Lainnya tidak aku kenal karena memang tidak populer. Tetapi mereka dalam bidang acting itu bukan orang sembarangan. Kalian tahu orang-orang teater ya. Bukan orang sembarangan. Artinya mantep punya lah ya. Itu backgroundnya di desa. Jadi begini, ada satu keluarga saudagar, itu saudagar baju ya di pasar desa. Itu punya putri ya, punya gadis yang itu diperankan oleh Ria Irawan. Oke. Lalu ada satu pemuda desa. Tetapi stylenya borjuis sudah metropolis, sudah kekotaan, dan pemuda ini sedang jatuh hati sama si putrinya Pak Saudagar ini ya, yang diperankan oleh Ria Irawan itu. Oke. Di satu sisi ada warga desa, kita sebut saja begitu ya, yang ya katakanlah kurang beruntung, tidak berpendidikan, lugu, dan sederhana banget sehingga orang-orang menganggapnya dengan sebelah mata gitu lah ya. Dengan sebelah mata. Aku tidak akan menceritakan karena di cerita itu juga tidak fokus antara bagaimana si pemuda yang desa tapi penampilannya borju itu yang jatuh hati kepada putrinya saudagar baju yang kaya raya ini, itu tidak akan aku ceritakan karena di sinetron itu juga itu tidak menjadi fokus. Sepertinya hanya pelengkap cerita doang gitu ya. Yang menjadi fokus justru seseorang yang dia secara hubungan sosial di desa itu dia termarginalkan. Dia begitu tidak dianggap. Kalau orang Jawa bilang ora direken, ndak dihitung. Ya, kalau bahasa kampus dia sangat termarginalkan, tidak dianggap karena faktor keterbelakangannya, tidak berpendidikan juga. Ya, lugu-lugu gitu ya. Tetapi komunitas dia ada di langgar desa, musola. Kalau kami di Jawa nyebutnya langgar. Ya, komunitas dia ya di langgar itu aja, ya. Bareng anak-anak kecil ngaji gitu ya. Ceritanya itu backgroundnya ya bulan puasa dan mendekati hari raya. Mendekati Idul Fitri. Tetapi lain dengan Pak Saudagar kaya ini, karena dia juga dalam kehidupannya digambarkan sebuah keluarga yang sangat agamis ya. Taat beribadah, memperlakukan kehidupan keluarganya itu secara islami gitu. Ya. Nah, sosok pria setengah baya yang termarginalkan ini ya, yang dianggap terbelakang ini justru akrab dengan saudagar ini ya, meskipun dia tidak tinggal di situ dan dia tidak mau, dia senang hidupnya di lingkungan di langgar itu, akrab karena memang Pak Saudagar ini memperlakukan sosok pria setengah baya ini secara manusiawi, artinya tidak dianggap sebelah mata, tetap dianggap sebagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Sehingga timbullah sebuah keakraban gitu ya. Ketika ada orang lain memandang lelaki setengah baya ini, ya sudahlah, nggak dianggap hitungan. Sementara bapak ini menganggapnya ya seperti mana dia menganggap orang-orang lain, tetangga-tetangga lain, masyarakat lain yang ada di desanya.
Jadi tidak dibedakan. Disitulah timbul keakraban. Nah, pada satu saat pria setengah baya ini ngomong kepada bapak yang saudagar pakaian ini. Dia minta baju koko. Dan terus baju itu diambilkan dari tokonya yang ada di pasar, ya, dan diberikan kepada putrinya, dititipkan kepada putrinya untuk dikasihkan kepada laki-laki paruh baya ini. Bayangkan betapa akrabnya. Ini bukan siapa-siapa loh ya, bukan anggota keluarga, tapi mereka menjadi akrab. Bayangkan orang lain bukan siapa-siapa berani minta baju, itu kan berarti sudah menunjukkan keakraban yang sangat. Ya. Dia minta baju dan diberilah baju koko gitu ya, baju koko. Cuman warnanya pada saat itu coklat. Warnanya coklat. Setelah dengan bapak itu diambilkan dari pasar dan dititipkan kepada putrinya dan dikasih kepada lelaki paruh baya ini, nggak mau dia. Dia nggak mau warna coklat. Dia maunya warna hijau. Warna hijau. Oke, akhirnya sama mbaknya ini dikembalikan ke bapaknya dan dibilang bahwa namanya lupa siapa aku di peran itu yang wanita, yang pria parubaya ini. Dia nggak mau warna coklat, maunya warna hijau gitu. Ya sudah, kalau warna hijau tunggu nanti kalau dapat kiriman dari kota, baru nanti aku carikan warna hijau gitu. Ya oke. Dan ini kan terus berjalan ini. Dan waktu semakin lama semakin mendekat kayak Idul Fitri kan. Ini menagih terus ini. Hari ini nggak datang, besok dia datang lagi, menagih lagi, datang lagi, menagih lagi, datang lagi, menagih lagi. Ya sampai Idul Fitri kurang 1-2 hari. Dan dikasih lagi, ini loh baju bagus, sama semua bagus karena bapak ini kan saudagar, dia punya banyak pilihan baju koko ya, yang semua bagus-bagus. Tetapi lelaki paruh baya yang rajin kelanggar ini tetap tidak mau, nggak mau dia dikasih baju koko model apapun dia nggak mau karena dia memilih warna. Dia memilih warna hijau dan itu pun hijau tua. Coba. Tetapi dengan kesetiaannya sang bapak ini bersama putrinya tetap memperlakukan lelaki parubaya ini secara baik, menghormatinya sebagaimana manusia harus dihormati, tidak memarjinalkan dia dalam kehidupan sosialnya. Tidak. Ya wes besok lagi, datang lagi. Dikasih lagi, ini ada, nggak mau. Pokoknya selalu minta warna hijau, itu pun tua, hijau tua. Coba. Sehingga dalam kesendiriannya Pak tua itu menjadi bertanya-tanya, kenapa ya? Dia hanya mau warna hijau dan itu pun hijau tua. Padahal aku punya banyak pakaian di pasar ini. Dan silahkan dia pilih yang mana. Cuman nggak ada yang dia mau karena tidak ada warna yang dia pilih. Hijau tua. Tepatlah di kiriman berikutnya setelah datang kiriman dari kota, kan biasanya begitu pedagang kan. Akan ada dua kemungkinan, dia yang belanja ke kota atau sales dari kota itu datang ke desa untuk mengirimkan barangnya. Alhamdulillah terkirim satu baju koko dengan warna yang dicari hijau tua. Dan itu mau diberikan pada malam takbir. Warna hijau tua. Sudah dibawa pulang, sudah disiapkan. Artinya nanti dia pesan, bapak ini, saudagar ini pesan kepada putrinya, nanti kalau dia datang kasihkan ini baju pesanannya. Gitu. Ya. Setelah dinanti-nanti sampai tengah malam, dari pagi, siang, tengah malam, laki-laki paruh baya ini tidak juga datang untuk
mengambil bajunya yang sudah disiapkan sesuai warna yang dia inginkan, hijau tua. Nggak taunya ketika malam takbiran itu, ya, dapatlah berita si saudagar kaya ini bahwa lelaki paruh baya itu telah meninggal. Dengan sebuah keinginan yang tidak terpenuhi. Dengan sebuah keinginan yang tidak bisa dia gapai, dia meninggal. Pas malam takbiran itu beritanya sampai ke bapak itu. Bapak itu pun sempat shock. Di mana mintanya begitu sangat dan tiba-tiba meninggal. Akhirnya baju itu dibuka, baju koko warna hijau tua itu, dan diginikan, ya, diginikan di kaca sama saudagar kaya itu. Yang nampak di kaca itu justru bukan saudagar kaya itu, tapi lelaki paruh baya yang telah meninggal itu, yang kehidupannya selalu di sekitar langgar, bantu anak-anak, bersama dengan anak-anak langgar yang ngaji gitu. Yang ada di cermin itu justru wajah dia dan menggunakan baju yang warna hijau tua itu. Akhirnya dengan rasa penyesalan juga saudagar ini, karena dia juga tidak bisa memenuhi permintaan lelaki paruh baya itu tentang baju yang berwarna hijau tua. Meskipun akhirnya baju itu didapat, tapi sad ending, ya, karena ketika ditunggu-tunggu sampai malam takbir, lelaki paruh baya itu tidak jua datang, ya, dan ternyata berdasarkan dari informasi yang datang dari orang-orang kampung telah meninggal, ya. Pertanyaannya, ya, kenapa laki-laki paruh baya itu memilih warna hijau tua? Ya, kenapa? Ya, kenapa laki-laki paruh baya itu memilih warna yang hijau tua? Kalaupun dia tidak mendapatkan warna hijau tua ini di dunia, karena sad ending, dia keburu meninggal. Tentunya doa kita semoga dia mendapatkan hijau tua itu di akhirat. Dan kita pun adalah hamba-hamba yang selalu mengharapkan semoga nanti kita di akhirat mendapatkan yang hijau tua itu. Itu merupakan doa kita bersama, tentunya harus diaktualisasikan dengan tindakan kita, ya. Semoga kita mendapatkan warna yang hijau tua itu. Begitu ceritanya, sehingga di malam takbir itu, ya, sedih juga, ya, saudagar yang kaya ini, ya, karena dia tidak bisa memenuhi tentang permintaan pria paruh baya tentang baju koko yang berwarna hijau tua. Apa itu hijau tua? Maka silahkan kalian semua membuka Quran surat Ar-Rahman, surat yang nomor 55 dengan ayat yang nomor 64. Ya, aku tidak sengaja, ya, tidak aku katakan apa itu hijau tua, dan aku meminta kalian membuka Al-Quran dengan harapan semoga kalian selalu membuka Al-Quran walaupun selembar dua lembar, dan hiduplah bersama Al-Quran. Sampai di sini dulu mampir ngombe kali ini sebuah resensi, ya, resensi sinetron dari sebuah acara tayangan TV berpuluh tahun yang lalu, dan aku membagikan kepada kalian semuanya. Semoga ada hikmah yang kita ambil bagaimana kita berusaha hidup dalam
kesolehan dalam Islam sehingga kita berhak mendapatkan yang hijau tua itu. Oke, sampai di sini dulu. Suasananya masih Lebaran, masih Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Anda semua, kita semua, semuanya lah yang ada di Pewer ini tanpa terkecuali mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.